Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan harus tetap semangat. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Miss Rosa. Miss Rosa akan menjelaskan di subtema 3, yaitu di pembelajaran 5. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang materi daur hidup ikan dan daur hidup katak. Nah, hari ini Miss Rosa akan menjelaskan tentang daur hidup nyamuk. Nah, yuk kita simak untuk pembelajarannya. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melengkapi paragraf tentang daur hidup nyamuk. Kedua, menyebutkan cara menghargai antar teman. Dan sebelum Miss Rosa menjelaskan materi, silahkan kalian simak video berikut ini tentang daur hidup nyamuk. Silahkan disimak teman-teman. Proses metamorfosis nyamuk. 1. Telur. 2. Larva. 3. Kepompong. 4. Nyamuk. Nyamuk tumbuh hingga dewasa melalui 4 tahap. Proses ini disebut metamorfosis. Gambar berikut merupakan siklus hidup dan metamorfosis nyamuk. Berikut ini merupakan penjelasan lengkap proses tahapan metamorfosis nyamuk. Nyamuk memerlukan tempat berair untuk meletakkan telurnya, terutama di genangan air jernih yang mengalir dengan sangat lambat sehingga telur tidak akan terseret arus air. Biasanya nyamuk betina memproduksi telur berkisar 100 butir dengan ukuran 0,5 mm. Lokasi yang digunakan untuk meletakkan telur berbeda tergantung spesies nyamuk yang bertelur. Lamanya tahap telur berbeda-beda tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Telur nyamuk biasanya menetas menjadi larva dalam waktu 4-8 jam atau sekitar 1-2 hari. 2. Larva atau jentik-jentik. Saat baru menetas, larva nyamuk berukuran sangat kecil sehingga sulit untuk diamati. Larva nyamuk atau jentik-jentik ini hidup di permukaan air dengan bernapas melalui sipon. Sipon terletak di abdomen sehingga jentik nyamuk nampak seperti aktivitas snorkeling. Bentuk sipon kecil dan kecil seperti saluran pipa udara panjang. Larva nyamuk memakan mikroorganisme dan sumber organik lainnya yang berada di dalam air. Saat larva nyamuk terganggu atau terancam, dia akan menyelam untuk mengamankan diri. Lama fase larva nyamuk berkisar 4-5 hari dipengaruhi dengan kondisi lingkungan sekitar. Terdapat sedikit perbedaan waktu dalam fase larva, tergantung pada jenis spesies nyamuk dan kondisi lingkungan. 3. Pupa atau kepompong. Setelah larva nyamuk melewati tahap instar keempat, kemudian larva nyamuk berkembang menjadi pupa. Tahap pupa hanya terjadi dalam beberapa hari dan biasanya sekitar 1-2 hari tergantung dari spesies nyamuk. Pada fase ini, kepompong nyamuk atau pupa bernapas melalui pipa pendek di permukaan air. Pupa nyamuk memiliki ciri khas unik, yaitu dapat bergerak cepat melalui air. Saat pupa nyamuk mengalami gangguan dan ancaman, maka dia akan menyelam untuk bersembunyi di dalam air.
Kepompong nyamuk akan kembali ke permukaan setelah gangguan dan ancaman hilang. Nyamuk tahap dewasa. Setelah fase pupa atau kepompong selesai, kulit pupa nyamuk bagian atas akan terbelah. Nyamuk itu dengan perlahan dan hati-hati akan keluar dari kulit pupa tersebut. Setelah lepas dari kulit pupa, sesaat nyamuk beristirahat sampai tubuh dan sayapnya mengeras. Setelah tubuhnya mengeras, nyamuk akan terbang untuk memulai kehidupan barunya. Salah satu hal pertama kali yang dilakukan nyamuk yaitu terbang untuk mencari nektar terdekat di wilayah tersebut. Nektar dikonsumsi dengan tujuan sebagai energi beraktivitas ke depannya. Umumnya, nyamuk jantan muncul lebih dulu sebelum nyamuk betina menyelesaikan fase pupa. Hal tersebut menjadi suatu keuntungan bagi nyamuk jantan untuk matang terlebih dulu sebelum nyamuk betina muncul. Nyamuk jantan kemudian menggunakan antena berbulu untuk mendengarkan sayap nyamuk betina yang baru muncul. Setiap spesies nyamuk memiliki suara yang berbeda-beda pada sayapnya, sehingga nyamuk jantan dapat menemukan betina dari spesies yang sama. Perkawinan nyamuk biasanya terjadi setelah 1-2 hari dari waktu seusai keluar dari fase pupa. Setelah mereka kawin, betina akan mencari makanan berupa darah. Nyamuk betina menghisap darah karena membutuhkan protein saat masa bertelur. Dari penjelasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa nyamuk mengalami metamorfosis sempurna melalui 4 tahap proses fase pertumbuhan, yaitu telur, jentik, kepompong, dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Siklus kehidupan nyamuk akan berulang kembali ke generasi selanjutnya. Masih ingat bukan? Mari kita ulang kembali secara singkat. Telur nyamuk menetas. Larva nyamuk atau jentik-jentik yang bertumbuh kembang. Pupa atau kepompong yang kemudian berubah menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Nyamuk betina yang memproduksi telur kemudian akan menghasilkan generasi nyamuk berikutnya. Selanjutnya akan dimulai dengan nyamuk generasi baru dengan siklus yang sama. Nah, itulah penjelasan mengenai metamorfosis nyamuk dan juga daur hidup nyamuk. Nah, oke teman-teman, itu dia dari proses daur hidup nyamuk. Nah, jadi untuk nyamuk itu dia mengalami proses metamorfosis sempurna dan dia memiliki 4 fase, teman-teman. Nah, yang pertama, nih perhatikan nih di sini ada gambar daur hidup nyamuk. Memiliki 4 fase ya. Yang pertama
dia bertelur. Nah, jadi dia mengalami perubahan bentuk nih di antara 4 fase ini. Yang pertama telur, dan dia akan berubah menjadi jentik-jentik nyamuk. Setelah dia menjadi jentik-jentik nyamuk, dia akan berubah bentuk lagi teman-teman, yaitu pupa atau kepompong. Nah, setelah dia menjadi kepompong, dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa, ya. Oke, di sini ada penjelasannya. Jadi, daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di air. Telur menetas menjadi jentik-jentik atau disebut juga tempayak. Jentik-jentik hidup dengan cara melayang di air. Nah, jentik-jentik ini itu mendapatkan makanan di air dan jentik-jentik terus bergerak di air. Kemudian tumbuh dan berubah menjadi pupa. Nah, pupa ini dia tidak bergerak, tetapi pupa tersebut dapat berpindah tempat karena adanya dorongan gerakan air, teman-teman. Dan selanjutnya, pupa akan berubah menjadi nyamuk. Nyamuk terbang ke udara, dan nyamuk dewasa akan kembali lagi ke air untuk bertelur, ya. Jadi beberapa jenis nyamuk dapat meletakkan telurnya itu di air kotor dan di air yang jernih. Itulah daur hidup nyamuk. Nah, oke teman-teman, perhatikan. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Nyamuk masih ada banyak jenis serangga di sekitar kita. Ada capung, kupu-kupu, dan juga belalang. Nina gemar sekali membaca buku tentang kupu-kupu. Dari buku tersebut, Nina jadi tahu berbagai jenis kupu-kupu dari seluruh dunia. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang sangat indah. Berbeda dengan Nina, Deli lebih suka membaca buku tentang tanaman bunga. Meskipun berbeda buku kegemarannya, mereka sering membaca buku bersama. Nina senang mendengarkan cerita Deli tentang tanaman bunga yang ia baca. Deli juga senang ketika Nina menunjukkan gambar jenis kupu-kupu yang sangat disukainya. Nina dan Deli sangat menghargai kegemaran masing-masing. Sikap saling menghargai membuat mereka tetap rukun. Nah, teman-teman, jadi walaupun Nina dan Deli memiliki kegemaran membaca buku yang berbeda, tetapi dia saling menghargai kegemarannya masing-masing, teman-teman. Ya, jadi manfaat dari sikap saling menghargai itu dapat membuat mereka tetap rukun. Ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Apakah kamu dan teman-temanmu juga memiliki perbedaan? Pasti memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Perbedaan apa itu? Nah, coba ceritakan bagaimana caramu menghargai perbedaan yang ada. Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss Rosa. Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye.